Get ya wamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah man istafahu wa jitabahu li nubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami muliakan Bapak Dekan, Bapak Asmuni, yang tadi sudah saya jelaskan di gedung sebelumnya, Al-Jami'ah Abdul Wahid Hashim Asy'ari, lagi Kiai Wahid lah maksudnya, lagi Kiai Wahid kan maksudnya, bahwa dulu guru saya Faraid dan juga ilmu falak itu adalah Kiai Asmuni almarhum. Kemudian ada Pak Muhammad Roy. Kok antik jenengmu, Pak? Yeah. Alhamdulillah sore ini kita bisa silaturahim. Moga-moga benar-benar ada satu kemanfaatan, ada satu faidah yang mungkin bisa kita dapatkan. Yang paling bagus moga-moga benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya saya hanya akan matur ke Pak Asmuni bahwa besok-besok lagi jenengan kalau mau baca sesuatu tolong dasarnya yang jelas, Pak. Jenengan kok bisa membaca profil saya dengan salah itu karena kitabnya salah. Jenengan kok bisa dawuh kalau saya penuh semangat, wong jelas saya enggak semangat sama sekali. Bagaimana saya bisa menyemangati banyak teman kalau saya sendiri juga kurang semangat. Itulah kenapa kemudian kalau di pondok-pondok pesantren itu selalu diingatkan, qabil kitab qabla waqti mutalaah bisahihi kutbin wadihin qad uwila. Talik miraran matnahu qabla syuruh fa innahu aula wa ahsanu mau'ila. Kalau di dunia pesantren itu kita selalu diminta untuk mempelajari satu bidang begitu, untuk membuka banyak kitab-kitab yang memang sudah terverifikasi keabsahannya. Wadihin qad uwila, yang benar-benar disepakati oleh para ulama-ulama yang muktabar untuk kemudian kitab ini layak dibaca, layak dipelajari, layak kemudian menjadi pedoman kita. Talik miraran matnahu qabla syuruh, tolong setiap lembar-lembarnya itu tolong dibaca dengan teliti sebelum kamu mencoba melihat kitab yang lebih besar. Lah ini tadi Pak Dekan kok bisa-bisanya buka apa? Google itu Pak mesti Pak. Oke. Alhamdulillah. Ya itu tadi saya hanya ingat itu. Alhamdulillah. Sudah ditasheh. Oh gitu Pak ya. Oh sudah muktabar. Oke, alhamdulillah. Saya sangat bahagia sekali sore ini bisa kumpul bareng-bareng dengan semua. Walaupun dari tadi saya berangkat itu saya selalu bertanya-tanya, kamu itu kenapa manggil saya itu ngapain? Saya ini orang kampung, ngerti apa-apa. Kenapa kemudian kok akhirnya dibawa ke tempat yang sangat luar biasa ini? Ini universitas yang sangat istimewa, yang cukup bersejarah untuk dunia Islam yang ada di wilayah Jogja. Tapi kemudian ngapain kamu kok bisa-bisanya panggil saya? Itu bisa mendowngrade apa yang sudah dibangun selama ini, paham Itu penting kamu pertimbangkan itu. Apalagi kalau menyangkut sebuah keilmuan. Saya di mana-mana selalu ngomong bahwa qad ihtamma dinuna bil ilmi a'zamah ihtimamin. Bahwa agama kita, agama Islam itu adalah agama yang benar-benar serius kalau terkait keilmuan. Al-ilmu din wassalah din fangzuru amman ta'khuduna dinakum wa kaifa tusalluna hadhihi shalah fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa
Yang paling pokok dalam Islam itu adalah keilmuan. Maka kamu harus pertimbangkan betul dari mana kalian semua mendapatkan keilmuan itu. Karena al-qiraah wal ilmu itu sunnatun ya'khuduhal asahir anil akabir. Bahwa Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita, baik yang lampau hari ini ataupun besok yang akan kita hadapi, dan segala macam kandungannya itu murni hanya sunnatun ya'khuduhal asahir anil akabir. Walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Hanya sebuah perilaku yang ditampilkan oleh para sesepuh untuk kemudian kita lihat, kita dengarkan, coba kita fahami, kemudian kita amalkan dan terus berjalan seperti itu. Yang pada akhirnya dilihat, difahami oleh generasi berikutnya dan coba diteruskan terus min awalil hatal akhir, dari dulu sampai selesai kehidupan ini akan selalu seperti itu. Bahwa Islam itu sangat menuntut sekali di mana kita ngaji. Makanya sekali lagi pemanggilan sampean saya ke sini itu saya anggap sangat keliru. Karena sudah melanggar banyak warning dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Coba baleni kuwi, bisa santai gak apa ya, tapi coba baleni mana? Nggih. Ada ayat misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke, kita semua sepakat bahwa agama ini kayaknya Qur'annya hanya mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita semua diciptakan semata-mata hanya untuk, cuma di dalamnya terkandung pertanyaan, wa kaifa na'budu rabbana wa nahnu jahilun. Bagaimana kemudian kita bisa beribadah dengan benar dan baik sesuai yang diperintahkan oleh Allah kalau kita tolol. Itu masalahnya, paham gak? Maka keilmuan disepakati oleh para ulama bahwa ini adalah sesuatu yang paling penting. Makanya Rasulullah mengatakan dalam riwayat Al-Imam Abi Hurairah, mereka sebut nih rawi ini supaya sampean kan gak pate NU. Nah, makanya kak sebut no. Gak, mumpung iling, kalau gak iling ya gak butuh nyebut no aku, mumpung iling aja. Bahwa likulli syai'in imad wa imadu hadzal din al-fiqhu. Semua bangunan itu butuh pondasi, butuh tiang. Ini lantai berapa Masjid Ulil Albab ini? 3 lantai. Butuh pondasi yang kokoh, butuh tiang yang kokoh. Supaya tidak jadi berita. Tekon ndi mau aku. Wa imadu hadzal din al-fiqhu, bahwa pondasi dan juga tiang agama Islam adalah al-fiqhu. Pemahaman kita akan Islam. Seberapa dalam pemahaman kita akan Islam. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahwa yang punya kemampuan untuk membangun rasa takwa, rasa takut kepada Allah semata-mata hanya yang ngerti-ngerti saja. Bedakan kita, kenal teman kita, kenal sesama kita dengan kenal Tuhan atau bahkan Rasulullah atau hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini kalau kenal orang, misalnya saya dengan Pak Dekan, Pak Asmuni, sungkan saya karena belum kenal. Ketemunya baru ini tadi. Semakin saya kenal, semakin saya biasa, semakin saya akrab, semakin tipis kesungkanan itu. Kayak tadi husnudon yang dibangun Kiai Asmuni ke saya, itu juga karena nggak kenal saja. Semakin kenal dia semakin ngerti. Oh ternyata anak ini ya biasa-biasa saja. Akhirnya begitu. Beda. Semakin kita kenal dengan Allah,
atau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka rasa takut kita, rasa sungkan kita itu akan sangat bertambah, bertambah dan bertambah. Itu beda nih. Wes saya ingin ada nggak di sini senior atau bahkan dosen atau bahkan di atas itu kemudian menikah dengan mahasiswinya? Ada nggak yang berjodoh begitu? Seniornya dapat juniornya misalnya, atau dulu dosennya kemudian dapat siswinya begitu, ada enggak? Ada. Coba tanya saja, itu walaupun dulu di kelas sangat semena-mena dosennya, itu kalau sudah menjadi pasangannya, habis itu. Faktornya apa? Semakin kenal manusia itu biasanya semakin hilang respeknya. Nah itu bedanya kita dengan kalau membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani, kakeknya Mbah Kiai Ma'ruf Amin, beliau mengatakan bahwa al-khasyah itu biqadri ma'rifatil mahsyi. Bahwa ketakutan kita itu menyesuaikan seberapa paham kita akan potensi yang bisa dilakukan oleh orang yang kita takuti. Kenapa mahasiswi tadi pada akhirnya ketika menjadi pendamping dosennya kok nggak takut? Karena memang ketika ketemu dan ketika bergaul dan setiap hari bersama-sama dia ngerti bahwa suaminya ini sama sekali nggak menakutkan. Dan apa yang ditampilkan selama ini itu hanya casing saja. Akui, paham nggak? Nah, makanya itu bangunan khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh banyak keilmuan untuk membuat kita benar-benar menjadi faqih. Faqih itu bukan hanya sekedar orang yang benar-benar paham akan fikih, tidak. Gini Pak, misalnya saya tadi katakan bahwa wa imadu hadzal al-fiqhu, Al-Imam Abu Hurairah mengatakan seperti itu, meriwayatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sampean paham, al-fiqhu itu apa? Al-fiqhu itu adalah, ini bukan kok saya menggurui, tidak. Saya ngerti kalau kamu jauh lebih ilmiah daripada saya ngerti. Cuman kok kayak ingkar begitu sama saya. Enggak ada hubungan itu. Cuma begini, ini hanya ya daripada nganggur gitu aja, terus saya kak cerita. Bahwa al-fiqhu itu adalah ma waqa'a fil qalbi. Pengetahuan itu apa pengetahuan itu? Ma waqa'a fil qalbi summa dhahara 'alal lisan fa afada al-amal wa awrasa al-khasyata wa taqwa. Kalau kita sudah ngomongkan keilmuan syariat, yang kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labidnya, beliau mengatakan bahwa tidak ada la tariqa lil ibadah ala wajhil haq illa bil ilmi asyari. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ma waqa'a fil qalbi. Sesuatu yang benar-benar mampu menyentuh hati kita, sesuatu yang benar-benar masuk dalam relung hati kita, kemudian mulai tampak dari ucapan-ucapan kita, disertai dengan amal dan rasa takwa di sana. Karena kalau hanya sekedar ngomong, tadi saya kan sudah ngomong, bahwa agama ini adalah sunnatun, perilaku Pak. Makanya tukang pidato itu tidak masuk sebetulnya. Ya untung teman-teman itu rata-rata MC itu kalau ngomong, untung ngomongnya mari kita dengarkan mau'idhah hasanah, mari kita dengarkan pesan-pesan, mari kita dengar apalah, yang penting omong. Coba kalau MC itu diganti, mari kita lihat perilaku yang akan ditampilkan oleh kiamat itu. Jarang orang berani daftar menjadi kiai, jarang. Untung hanya omon-omon. Coba kalau suruh mencontohkan, kiamat itu. Paham enggak? Jadi al-fiqhu itu adalah ma waqa'a fil qalbi. Kemudian pelan-pelan akan menuntun perilaku dan omongan kita itu sesuai dengan keilmuan yang kita ketahui. Disertai dengan amal yang paten, yang istiqomah maksudnya. Karena kalau ngomongkan jamaah, tapi jamaah kebetulan pas ada acara begini kan biasa-biasa saja. Tapi kalau terus jamaah, nah maksudnya
Fa'afadal amal itu adalah amal sing fihi istiqamah. Yang mana di situ ada satu ada satu istimrar, ada satu kontinuitas di situ. Kemudian yang baku wa'aurasa al-khasyah wat taqwa. Dan memastikan bahwa tidak hanya di depan kamera, tidak hanya di depan orang, bahwa kita memiliki satu kesungkanan, rasa rikuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yo santai ae, pancen dadi wong apik iku abot, paling penake kaya awakmu kadang apik, kadang piye ngono. Tapi engko apik neh, wis malah penak kuwi, wis umume lah umume. Wong-wong sing butuh-butuh syafaate mbakane Nabi lah kira-kira begitu. Nah itu, bagus itu. Karena memang orang-orang yang modelnya masih kayak kita-kita ini, itu mungkin yang dimaksud dengan Rasulullah, inna awwala ma yurfa'u min hadhil ummah itu adalah al-khusyu' wal wara' wal amanah wal ulfah. Yang pertama kali hilang dari karakter umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa coba? Al-khusyu'. Khusyuk itu biasanya dipakai oleh orang-orang itu ketika sholat. Karena ketika sholat harapannya ini jauh lebih mudah membuat kita sadar bahwa kita sedang bermunajah, mukalamah, muhadasah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang berbincang-bincang dengan Tuhan. Itu lebih mudah untuk khusyuk. Maka ditarik ke sana. Padahal sebetulnya al-khusyuk itu adalah kesadaran penuh bahwa setiap kedipan mata kita, setiap langkah kita, setiap perjalanan otak busuk kita, itu semua dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, itu angel, Pak. Angel. Wong misale ada orang ngutil, kamu tahu ngutil enggak? Apa ya bahasa Indonesia nih? Ya enggak, nyolong kan gede toh. Kita ini kan punya lugat-lugat sendiri toh untuk itu. Ngutil itu enggak sepiro lah. Gini. Ya nyolong korek misalnya ya. Iya gak? Ketika kita ngambil korek teman kita tanpa CCTV, kita akan tegas, wallahi gak jibu aku. Gak roh aku, asli. Gak aku ndelok ning CCTV. Oh iya, lali aku. Lha ngono, paham gak? Nah, ketika kita butuh CCTV untuk membuat kita kembali baik, itu berarti kita agak sedikit kehilangan al-khusyuk. Gak boleh ini. Ketika kita butuh beberapa orang menjadi saksi akan kelakuan kita, itu berarti kita pelan-pelan sudah mulai kehilangan al-khusyuk. Bahwa sering kita tidak sadar bahwa CCTV Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengawasi kita. Lah itu maksudnya, paham gak gue? Kemudian al-wara. Al-wara itu adalah satu kehati-hatian. Kalau dalam bahasa Inggris namanya sanoe. Kalau saya ambil ini, kok sanoe? Gue paham sanoe gak? Jangan-jangan maksudnya paham rawe? Jangan-jangan ini syubhah. Jangan-jangan ini tidak baik. Jangan-jangan ini tidak benar. Kalau saya ambil kerjaan ini, jangan-jangan mengantarkan saya ke tempat yang tidak benar. Jangan-jangan. Contoh ya, betapa luar biasanya para pendahulu kita, para ulama kita, para sesepuh kita bahkan yang masih hidup saja. Saya baru beberapa waktu yang lalu, itu baru dengar cerita. Buya Muhdadi, Banten, itu mengatakan bahwa kaki saya ini tidak pernah kemana-mana kecuali ke masjid dan ke madrasah. Artinya kaki saya ini tidak pernah saya buat jalan kecuali untuk arah masjid dan juga arah. Dan kalaupun sampai saya buat jalan ke kota, itu pun ke kantor NU. Oh, Pak. Sikilmu tekan ndi, Pak? Iya dah. Artinya kalau kita ngomong kita mau jadi orang baik kayak tadi dikatakan Al-Kausar, saya juga ngerti maknanya Al-Kausar walaupun iyalah, oke lah. Saya nggak juga setuju juga sebetulnya, tapi ya nggak apa-apa. Ya walhasil banyak hal yang memang perlu kita contoh dari para pendahulu kita. Kita kembali lagi. Jenengan mestinya tahu bahwa apa yang hari ini panjenengan perjuangkan, keilmuan yang hari ini panjenengan
geluti, ini adalah sesuatu hal yang memang luar biasa. Dan insya Allah pada masanya nanti akan benar-benar mengangkat derajat panjenengan. Kalau niku optimis ki, karena saya itu dari kecil sudah pernah dengar al ilmu itu yarfa'u buyutan la imadalaha. Tapi wal jahlu yahdimu baidal izzi wasyarafi. Saman pernah dengar nasab dan hasab apa tidak? Wah, orang itu maklum luar biasa, memang hasabnya luar biasa. Hasab itu adalah sebuah hal-hal baik yang dibangun para pendahulunya untuk kemudian membuat orang tersebut orang mulia. Aslinya orangnya nggak berkualitas sama sekali, tapi karena kebetulan dulu kakek neneknya atau orang tuanya itu orang hebat misalnya, apa misalnya begitu, kemudian dia ikut terangkat derajatnya, padahal secara kualitas tolol. Artinya kalau dia sama-sama berangkat dari nol yang benar-benar nol, karena nol itu tidak sama. Nolnya siapa? Ayo, orang nggak boleh nggak bersyukur kayak tadi, syukur los tanpa batas, la yukhsa wala yuntaha. Jenengan tadi bilang begitu Pak ya? Loh, aku diomongin pisan nih, ilang aku awakmu diomongin bendino kita ya awakmu. Kita nggak boleh nggak bersyukur. Nol, nolnya siapa? Sudah, nggak usah kasih contoh orang lain. Nolnya saya misalnya, nggak sama nolnya jenengan. Ayo kita mulai dari nol. Mungkin samanya kita hanya ketika kita masuk SPBU. Tapi di luar itu udah sama. Karena apa? Mohon maaf. Karena nasaban wa hasaban, kebetulan saya itu dapat. Contoh, Arab nyambut gawe. Aku mbak awakmu, beda. Wis belantiane beda. Awakmu belantian paling dodol opo? Lah aku iso dodol sopo barang. Saya masih ingat dulu ketika saya belajar kerja. Awal-awal saya belajar kerja, di antara prosesnya itu adalah minta izin untuk mendirikan bidang usaha. Ya ke kepala daerah, ke beberapa instansi terkait dan lain sebagainya. Karena nol yang saya bangun tidak nol yang benar-benar nol, karena itu saya. Paham nggak? Walaupun aku cilik kui, orang juga ngerti saya, tapi ketika nyampe sana terus kemudian ditanya, kamu mana? Saya poso, posonya mana? Sama pondok mana? Sebelah. Paham nggak? Kemudian akhirnya nyampe lah saya ke meja bupati, dan ketika bupati tahu saya, lihat saya dan ngerti saya anaknya siapa, belum sempat dibaca ditandatangan itu. Senol itu kah? Mulai paham awakmu? Tapi al jahlu yahdimu baital izzi wa syarafi. Kalau kemudian saya tidak mau mengembangkan atau tidak mau berkembang, tidak mampu meningkatkan apa yang seharusnya saya tingkatkan, maka keistimewaan ini hanya pungges kalau dalam bahasa Jawa Timurnya, kalau di sini mungkin hanya selesai di era saya, dan itu tidak akan pernah dirasakan oleh anak-anak saya, keturunan-keturunan saya, atau bahkan teman-teman saya. Saman mulai paham Gongi? Mudeng ya? Tapi wal ilmu yarfa'u baital izzi wa sarafi. Bisa jadi kamu sekian tahun bersusah payah, habis-habisan untuk membangun nasab dan hasab. Siapa tahu pada akhirnya ketika kamu sukses, bukan hanya kamu, tapi keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu, bahkan tetanggamu, atau orang yang sempat sekelas sama kamu, semuanya terangkat. Loh, ngono Pak. Oh, aku ponakane kae lho. Aku mbiyen tau sak kelas lho. Aku mbiyen tahu nonyo bocahe. Malah sangar maneh malahan, paham ya? Nah itu. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan ra'aitul ilma sahibuhu karim walau waladathu abaun li'am. Coba bayangkan, al ilmu itu iso ngono kuwi. Sahibuhu karim. Sahibuhu karim. Ilmu itu apa? Ilmu itu apa? Coba, bahwa ayat wala ikra bismi rabbikal akram alladzi allama bil qalam.
Coba sama lihat di beberapa tafsir itu. Ayat ini fi hadhil ayah amrun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kulli fardin min ummatihi ayyaqra'a wa yata'allama ma lahu aw li ghairihi naf'un fi dunyahu wa dinihi. Ayat ini adalah sebuah kebanggaan luar biasa bagaimana ayat pertama adalah alladzi khalaqal insan. Ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana. Coba Tuhan mengenalkan zatnya pertama kali itu dengan sang pencipta. Artinya apa? Butuh satu pemahaman, aku yang menciptakan kalian semua, aku yang mengadakan kalian semua dari ketiadaan, aku yang akan mengembalikan kalian semua, aku yang memberi kalian ini. Dan ternyata pemberian pertamanya apa? Pengetahuan bahwa kamu harus sadar akan itu semua. Keilmuan pertama. Kemudian disusul Al-Akram. Al-Akram adalah yang paling dermawan. Paling dermawan, Allah Ta'ala nyifati dermawan itu dengan apa? Berbagi keilmuan. Allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini, kata para mufassir, beliau mengatakan bahwa ini adalah sebuah perintah untuk Rasulullah dan semua umatnya untuk kemudian membaca dan belajar apapun yang kira-kira bermanfaat untuknya atau yang lain. Baik untuk urusan hal-hal yang bersifat dunyawiyah, apalagi urusan ukhrawiyah. Karena aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah inama huwa al-jahlu. Fajtahid fi izalatihi. Bahwa kegagalan kita dalam semua hal itu urusannya hanya karena pekok. Asli, mergo bodoh. Dan orang pinter banget itu sebetulnya nggak ada. Aku nggak percaya orang pinter. Aku nggak percaya. Wong seneng. Al-insan itu idza ahabba syai'an itu mesti habis-habisan. Orang itu, sudah gini. Sini Malioboro itu jauh nggak? Berapa kilo? Ada 10 kilo? Lebih kan? Lebih kan? Coba. Kalau suruh jalan ke sana malas nggak? Tapi kalau kemudian ada anak satu fakultas yang sangat kamu sukai dan kemudian ngajak jalan kamu ke sana, kamu siap gak? Menjadi sulit apa menjadi mudah dan biasa-biasa saja bahkan menyenangkan? Saya tak kayak balen ini. Moro kowe sing gak wani nyopo, kamu yang dari kemarin gak berani nyapa, tahu-tahu kamu di WA, kamu besok nganggur gak? Longgar gak? Selalu longgar apa tidak? Oke, perintah. Bukan tidak hanya ngomongkan longgarnya, langsung perintah. Apa perintahnya? Enggak, aku kok pengen jalan, katanya jalan itu sangat menyehatkan. Ayo kita jalan mulai UI sampai Malioboro. Oke. Yang biasanya subuh 9:30. Artinya apa? Bahwa sebetulnya sampean itu bukan gak pinter, memang gak pengen. Dan orang-orang pintar itu kebetulan dia menemukan titik keindahan dalam apa yang ia geluti. Tadi pagi katanya ada Gus Baha kan? Pintar gak Gus Baha? Gus Baha itu pintarnya orang mergo kok cerdas gak atau siapapun lah. Tidak, karena dari awal Gus Baha itu kebetulan menemukan ada titik menarik dari sebuah keilmuan yang kemudian habis-habisan beliau geluti. Munggomu Gus Baha lek ngechat kambek ngaji, iku pinter di bawamu. Artinya apa? Sampai itu ndak ada yang bodoh, ndak ada. Yang ada adalah kamu lagi fokus dengan apa yang kamu anggap penting hari ini. Dan bisa jadi sebetulnya itu sama sekali nggak penting. Wah, jenengan kok bisa apal begini. Enggak masalah bisa. Ya karena kebetulan saya anggap penting begitu saja. Dan kebetulan kamu nggak anggap penting itu. Jadi biasa-biasa saja. Dan ketika kamu
Menganggap apa yang saya anggap penting ini adalah hal penting dalam hidupmu, saya yakin kamu jauh lebih istimewa daripada saya. Itu pasti. Karena saya lihat panjenengan-panjenengan adalah orang yang luar biasa. Meninggalkan rumah yang sangat jauh untuk menuntut ilmu, untuk ngaji, untuk meningkatkan kualitas diri. Wah, dan itu istimewa betul. Istimewa betul. Maka kata Mu'adz bin Jabal, orang-orang kayak begini ini adalah orang-orang yang nafas per nafasnya adalah tasbih wal ibadah. Lah orang-orang kayak saya ini memang, saya besok itu kalau mau dihisab oleh Allah Ta'ala, sama Allah Ta'ala mau dihisab karena ngaji, pasti akan saya bantah itu. Saya, ya, rencana gimian. Ya kan ya boleh toh, orang itu kan boleh. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu mayurid, bahwa kita punya rencana. Saya juga punya rencana, karena begini, kabarnya semua orang itu akan dihisab paling tidak minimal 4 hal. Dan diantaranya adalah an ilmin, bimadza amila fi. Keilmuan. Keilmuan. Zaman dulu ngaji, apa yang kamu amalkan dari pengajian itu? Maka kalau saya yang akan ditanya itu, saya akan jawab dengan tegas, mohon maaf ya Allah, saya dulu ngaji nggak sengaja. Masa orang mau dihisap untuk hal-hal yang tidak kita sengaja? Bagaimana mungkin saya sengaja? Lawang saya itu kan bisa bukan faktor apa-apa, karena lingkungan saja. Karena kebetulan lingkungan saja. Makanya sama bangun lingkungan itu yang benar. Sama sukses karena memang lingkungannya mendukung untuk sukses. Dukungan itu ada kalanya dukungan yang bersifat kemudahan-kemudahan, ada kalanya tekanan-tekanan. Lah saya ini bisa bukan karena saya pengen, bukan. Karena kebetulan saya bangun tidur, lingkungan saya tahu-tahu ada yang sudah baca Quran. Tahu-tahu sudah ada yang baca apa. Tahu-tahu sudah ada yang nerangkan apa. Maka pelan-pelan nyantol. Lah masa nyantol gak sengaja terus dihisap. Orang-orang yang benar-benar tolabul ilmi itu kayak jenengan. Tolabul ilmi itu apa? Tolabul ilmi itu adalah as-sa'yu lil ilmi min iddatil ashkal wa mukhtalafil amakin. Yang disebut tolabul ilmi ibadah itu ya kayak jenengan-jenengan yang memang bergerak dari daerah untuk kemudian menuju satu tempat di mana di sana dia meningkatkan kualitas dirinya. Wah, iku wis wong top-top tenan. Aku pokoke melu ndongakno, muga-muga sampean kabeh paringi hasil. Punya satu kemampuan yang pada akhirnya memberikan satu kemanfaatan bagi panjenengan sendiri dan juga banyak orang. Karena di mana-mana saya selalu mengatakan bahwa inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala itu tarji'u ila khaslataini. Bahwa ketika bangunan hubungan kita dengan Tuhan itu sudah sukses, sudah terhubung dengan cukup baik, itu pada akhirnya tidak dipertimbangkan oleh Tuhan kalau bangunan kita dengan sesama tidak selesai. Tarji'u ila khaslataini at-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi. Bahwa orang Islam itu, makanya tadi kan saya tanya tuh mau berangkat, saya tanya UII itu singkatannya apa? Ternyata jawabannya adalah Universitas Insyaallah Islam. Loh, Masya Allah, singkat takoi lo alumni nih. Ketika saya lihat ada masjidnya, oh iya Insya Allah Islam tenan ya. Ketika saya masuk tahu-tahu disambut dengan masjid, Insya Allah Islam bener ini. Tapi jadi Islam itu sebetulnya ya mudah, yang sulit itu jadi Muslim. Al-Muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, dan itu kita belum tentu bisa. Islam kita, ya wis oke, percaya mbak pangeran, oke. La syarikalah oke, la ilaha illahu oke. Tapi permasalahannya untuk menjadi muslim adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwa semua perilaku kita, omongan kita sama sekali tidak menyakiti orang lain. Keberadaan kita bukan hanya sekedar tidak menyakiti, tapi menjadi satu kemanfaatan dan kebahagiaan bagi lingkungan. Itu gong mesti. Lah itu gong mesti. Makanya untuk menjadi muslim agak cukup berat. Kalau hanya sekedar berislam, oke lah. Tapi kalau untuk menjadi muslim, ayo gong mesti. Wong kita ini misalnya kayak tadi malam Madrid kalah. Kita seharian belum sempat membuli orang yang kebetulan jagonya Madrid loh, belum bahagia.
Kita ngopi atau kita makan 10 menit, 7 menitnya tidak sempat ngomongin orang, itu masakan apapun terasa hambar. Membuat kenyamanan kita kurang dalam proses makan siang tadi. Itu kita, masih kayak begitu itu, paham nggak? Makanya bahwa mari mulai melatih diri untuk kemudian mencoba memperbaiki diri kita dan selalu mengkoreksi diri kita tanpa kemudian kita disibukkan mengoreksi orang lain. Sama tahu nggak, mengoreksi orang lain itu kepentingannya apa? Kepentingan utamanya adalah memastikan bahwa yang buruk di lingkungan ini bukan hanya kita. Hanya melegitimasi bahwa yang super ruwet di lingkungan ini bukan hanya kita. Tololnya nanti kita akan pelan-pelan merasa bahwa kita lebih baik dari dia. Iku persis omongane mbah-mbahane jenenge iblis. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Al-insan iku majbulun bi hubbi nafsi. Ingat-ingat ini, habis itu langsung pulang kita. Sudah kamu ngajinya tadi pagi kan, sudah selesai itu. Kita hanya cerita saja, ngobrol saja. Bahwa manusia itu memang punya watak dasar yang hampir rata-rata tidak menarik. Semua watak yang nempel sama kita itu semuanya rata-rata nggak menarik. Jarang ada yang menarik. Makanya ada bahasa inna nafsa la ammaratum. Semua otak kita itu mesti arahnya negatif, 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 negatif. Wes to, apa meneh sing mahasiswa wong sing kiai kadang ngono. Loh, karena ketika masih manusia begitu, sama harus tahu al-insan iku majbulun bi hubbi nafsi wa mubghidun li khasmi. Ini dengarkan ini, coba dengarkan. Al-insan majbulun bi hubbi nafsi. Bawaan orok kita ini sangat mencintai diri kita, sangat melebih-lebihkan diri kita, dan sama sekali tidak punya ketertarikan terhadap siapapun yang tidak bisa menerima kita apa adanya, apalagi sampai menentang pendapat kita. Tapi kita sangat meminta lingkungan menerima kita apa adanya. Kita tidak pernah menyiapkan diri kita untuk diterima lingkungan, tapi memaksa lingkungan untuk kemudian menerima kita apa adanya. Sangat mencintai dirinya. Semua kesalahan yang kita lakukan dalam otak kita selalu tergambar alasan-alasan dan kenapa kita, pembenaran-pembenaran kenapa kita melakukan itu semua. Bal qad yashtaddu hubbuhu li nafsihi. Bahkan kadang-kadang saking overnya, kadang-kadang kita terlalu mencintai diri kita. Hatta yara masawiyaha mahasin. Ya tadi itu. Hatta yara masawiyaha mahasina. Sampai-sampai kita ini walaupun sudah melakukan satu kesalahan, kita selalu punya alasan untuk kemudian menganggap apa yang kita lakukan benar. Misalnya, contoh, kamu nilainya buruk. Kalau di perkuliahan begitu, buruk itu biasanya nilai apa, Pak? Atau nilai apa? Yang lebih buruk lagi apa? Itu ya anu Pak nggih, pun waya mulih niku nggih. Pun waya ganti acara nggih, Pak. Oke. Misalnya kamu nilainya tidak sesuai harapan. Oke, katakan C atau D misalnya begitu. Oke. Belum sempat kita muhasabah, kita sudah langsung ketemu, kenapa ya saya seperti ini? Oh, nggarai koncoku ngono kae loh. Nggarai guruku ngono kae loh. Nggarai dosen pembimbingku kayak gitu loh. Orang ini nggak suka sama saya. Orang ini ngincim saya. Orang ini ya. Paham gak? Itu watak itu. Dan itu semuanya. Bukan hanya satu orang, itu kabeh. Kau ngomong itu, kabeh watak dasar kita itu tidak menarik. Jubilal insan bil malalah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menungso kuwi kudu pinter-pinter ngelawan nafsu nih. Karena apa? Karena manusia itu dikasih bawaan orok suka bosan. Suka bosan. Coba bagaimana pentingnya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Asmuni. Betapa rasa syukur kita itu tidak boleh berhenti. Syukurnya angel, apet. Kita habis-habisan merayu orang tua kita untuk kemudian dibelikan sepeda motor misalnya, A begitu.
Ketika orang tua kita mati-matian membelikan itu dan pada akhirnya terwujud, baru nyampe saja, kemudian kita bawa jalan-jalan, tahu-tahu teman kita punya sepeda yang jauh lebih baik. Itu sudah membuat otak kita panik. Anak ini kuliah tidak serius, masih serius saya, kok kirimannya banyak ini. Saman paham maksud saya enggak? Nah itu. Baru seminggu dia punya sepeda, dia sudah mulai scroll. Keluaran Honda terbaru apa? Coba. Kiamat. Jubilal insan bil malala. Hampirlah. Contoh, zalim. Kamu pikir zalim itu hanya milik penguasa? Enggak. Ketika kita ngomong zalim, otak kita arahnya siapa yang zalim? Di negeri ini siapa yang zalim? Otak bosok Pak Jana. Lah. Az-zulmu iku min siyamin nufus. Fa in dajid dhaifatin fali illatin la yadlimu. Bahwa zalim itu adalah sifat dasar kita. Semua. Kok ada orang itu baik? Itu alasannya kata kitab-kitab kita, misalnya kayak di Adabid Dunia Waddin, itu hanya ada 4. Tidak ada yang kelima, hanya ada 4. Kenapa orang itu kok bisa baik? Orang itu harusnya jelek karena watak dasarnya adalah zalim. Kalau sampai ada orang baik, itu berarti mungkin karena ada keilmuan yang menuntun setiap langkahnya. Ada pengetahuan yang menuntun setiap langkahnya. Dia ngerti bahwa bahagia nggak harus menyakiti yang lain. Yang kedua, karena dia tahu bahwa dia adalah makhluk Tuhan yang maha membalas apapun yang kita lakukan. Kalau baik balasannya baik, kalau buruk balasannya, kesadaran penuh bahwa balasan Tuhan pasti terjadi, entah pada kita atau anak-anak kita, yang membuat dia kemudian mengerem keinginannya untuk zalim kepada yang lain. Yang ketiga, kenapa orang enggak zalim? Karena dia dikepung oleh aturan yang jelas dan tegas. Coba itu lihat Saman. Itu Saman lihat kitabnya di Adabid Dunia Waddin. Orang kenapa kok baik? Kok ikut aturan? Saya kata kok ikut. Sebetulnya kalau lampu merah, kamu itu sebetulnya ikhlas gak berhenti? Jujur ya loh. Oh, gak usah angel-angel. Biasanya di sini kalau perayaan ulang tahun kampus biasanya bulan apa, Pak? Oh, kalau ini gratis ya kalau itu ya, bukan yang kelihatan bayar. Oke, Jogja mengadakan konser apa misalnya yang paling istimewa? Artis paling top siapa sih yang paling dikejar-kejar? Canan misalnya. Misalnya ada tiketnya. Oke. Tiket tinggal 4, kamu itu sekamar berlima. Maka kamu pengen daftar yang tidak ikut apa pengen menyingkirkan satu yang kamu anggap nggak asik? Saya kabel ini, kita gak paham gue. Kita gak paham awakmu. Oke ya. Siapa tadi? Mas Denny Caknan. Oke, tiketnya tinggal 4. Kamu sekamar berlima. Oke, kamu akan langsung otaknya langsung. Oke, saya enggak usah. Nanti saya nunggu di depan aja. Wong saya lihat di YouTube juga bisa. Susantai aja, berangkat toh aman-aman. Apa kamu kemudian bikin satu koalisi untuk menyingkirkan satu yang gak asik di pertemanan itu? Yang mana ini coba? Enggak, ini ngomongkan otak saja. Kenyataannya nggak penting. Tapi otak kita, paham Bray? Oke ya, bikin satu koalisi kan? Ah, itu biasa. Tadi ada berapa? 3 yang saya sebutkan ya. Yang terakhir apa? Kenapa ada orang nggak zalim? Kenapa ada orang baik? Murni karena nggak mampu. Kalau kamu jadi Sinuwun Hamengkubuwono, lampu merah berhenti nggak kamu? Nek kowe sing dadi. Kita nggak usah ngomongkan beliau, kamu yang jadi. Wes gak usah ngel-ngel nyapa dadi beliaunya. Kowe dadi mantune ngono tok. Mandek kok gak lampu abang. Berhenti ndak tuh? Walhasil kesimpulannya yang busuk itu pemerintah apa kita juga ikut busuk?
Artinya apa? Kita kenapa hari ini belum busuk? Belum sempat aja. Kesempatannya belum. Karena keempat-empatnya tadi kebetulan pemerintah nggak begitu punya, itulah yang menyebabkan kemudian keilmuan, ambuh-ambuhan kuy. Takut Tuhan, ambuh-ambuhan kuy. Aturan, dia yang bikin. Terakhir, nggak mampu, super mampu. Makanya kenapa ketika saya tanya, siapa yang dolim di negeri ini? Kamu langsung ke sana. Karena kamu merasa bahwa semua alasan yang membuat beliau-beliau tidak dolim, itu tidak ada dia. Paham Rawe? Padahal kamu saat sama lupa, ketika empat-empatnya ini kamu nggak punya juga, kamu super dolim. Wong nyatanya hanya gara-gara tiket Dani Caknan saja, kamu berani meninggalkan teman sekamarmu. Wes, paham gue ya? Oke ya, makanya belajar yang benar. Moga-moga sampean selalu mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga di sana pada akhirnya akan ada satu kemanfaatan yang dilewatkan oleh Allah lewat kamu. Kemanfaatan, menurut saya penting manfaat, Pak. Ukuran kesuksesan bagi orang muslim itu adalah kemanfaatan. Ya nek wis paksa super gagal, yang penting ojo ngurusui ngono tok. Islamnya ngono tok, gampang kok. Gampang Islam itu. Kayak beberapa waktu yang lalu saya cerita bahwa Kanjeng Nabi itu gampang. Wis pokoke man akala thayyiba. Artinya kamu itu makan pastikan apa yang kamu makan itu benar-benar halal. Kemudian kamu pelan-pelan pengen mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua langkah kamu tidak ada niatan untuk menindas menyakiti orang lain. Surga. Gampang. Surga. Ngoten Bu. Jenengan ini cukup nindas garwane ngoten pun cekap ngoten. Jangan kemana-mana, sudah itu saja sudah cukup. Sudah cukup itu. Surga gampang. Makanya bapak-bapak ning dinti saya selalu cerita, sampean-sampean itu jangan terlalu pede kalau ibu-ibu itu kemudian ketika sampean meninggal nangis. Itu bukan faktor cinta ya, karena bingung aja besok mau marahin siapa. Oke ya, jadi terus jangan sekali-kali merasa puas dengan capaian apapun yang ada. Mangqala innalil ilmi ghayah faqad bakhasahu haqqah. Siapapun yang merasa bahwa keilmuan ini ada endingnya, sudahlah. Orang sehebat Gus Bah tadi, itu kalau sudah mulai tidak belajar, selesai Pak. Siapapun. Di antara penyakitnya, orang yang dikenal orang yang kemudian akhirnya dipanggil-panggil kayak saya, itu adalah minimnya waktu belajar. Dan semakin minim belajarnya, maka semakin tolol dia. Sebagaimana orang pintar tidak bisa ditutup, orang pekok juga tidak bisa ditutup kepekoannya. Paham, Aman? Bodoh itu tidak bisa ditutup, kayak orang pintar. Kayak tadi Pak, saya kan matur kan ke teman-teman alumni di hadapan jenengan kan. Illam yasharka ilmuka falatajid lil insanin ilmaka yakbaluhu. Artinya kalau kamu sendiri sebagai para santri kemudian tidak mampu menampilkan apa yang harusnya kamu tampilkan sebagai seorang santri, maka tidak akan pernah ada orang tertarik untuk mesantren, untuk mondok, untuk ngaji. Itu kabeh tergantung awakmu. Pun pokoke donga dinonga, muga-muga aman kabeh, muga-muga lancar kabeh. Moga-moga sampean selalu diberi kemudahan. Keluarga sampean juga masih diberi kesempatan untuk terus mendampingi sampean semua. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih sekali kepada teman-teman WI. Mohon ini adalah yang pertama dan terakhir. Dan ya Pak, saya mohon maaf. Banyak kurang-kurangnya, banyak enggak tepatnya. Ya pokoknya ya moga-moga jadi silaturahim yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum. Apa Pak? Oh, tanya jawab takut apa Pak? Oh iya, ono-ono ngarep salam lho Pak, gak oleh. Padahal mau ngomong Korie tadi ngomong apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu Korie. Kowe ilang gak ngono iku? Bisa kowen do. Aku sing kudune kuliah itu awakmu